Hai guys, ketemu lagi di Nika Outside. Pada video kali ini gue mau ngajak kalian untuk jalan-jalan guys. Kita mau hiking ke Gunung Prau guys. Bagaimana? Kalian udah pernah belum ke Gunung Prau? Jadi kita bakalan bikin dua part video ini. Yang satu video kita road trip ke Diengnya, dan satu lagi video saat kita naik ke Praunya. Oke, buat kalian yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di sini, tonton sampai habis ya. Temenin gue jalan-jalan untuk kali ini. Halo guys, ketemu lagi di Nika Outside. Udah lama ya kagak ngupload video baru. Jadi sekarang buat ngobatin rasa kangen kalian. Ada kali yang kangen sama lu. Oke, hari ini gua mau anjing maksa, woi, goblok. Jadi hari ini gua rencana mau naik gunung. Kita mau ke Prau guys. Tapi seperti biasa gua nggak sendiri, gua mau ajak teman-teman gua. Di trip kali ini kita berlima. Kita mau naik perahu via jalur Dieng. Jadi kemungkinan video ini akan gue bikin jadi dua part. Jadi part pertamanya itu part road trip kita dari Jakarta sampai ke Dieng. Part keduanya itu pas kita nanjak dari base camp sampai ke sunrise campnya perahu. Oke? Jangan kemana-mana, stay tune terus. Siapin cemilan kalian karena video kali ini biasanya bakal lama kayak gini guys. Aduh, gue belibet banget ya, udah lama. Oke, gue minta like-nya, support kalian, komen, share. Gue akan cari jalur ke Dieng itu yang nggak terlalu ekstrim lah. Lagi males ekstrim-ekstriman. Gue lagi mau santai-santai aja. Sekarang di KM 22 Tol Pluit. Kita mau menuju titik kumpul dulu. Kumpulnya kita itu di Kampung Akuarium, di Pasar Heksagonal, di dekat Museum Bahari gitu guys. Oke. Buat kalian yang udah pernah road trip ke Dieng, boleh dong terus di kolom komen jalur apa aja sih yang enak buat dilaluin sama semua kendaraan gitu. Kan ada tuh jalur yang tanjakannya kayak setan tuh, yang seada-adanya tuh tanjakan, tuh kacau banget. Ini gue milih jalur yang harusnya sih semua tipe mobil bisa ya saat mobil lu sehat gitu loh. Biar kalian juga bisa ke Dieng tanpa harus was-was kira-kira mobil kuat atau enggak. Jadi gue pilih jalurnya yang kira-kira pasti semua mobil bisa deh. Makanya jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Di road trip kali ini gue pilih jalur tuh yang menurut gue jalur yang paling aman lah. Sebenarnya jalan ke arah Dieng itu ada berbagai macam jalur ya. Ada yang lewat Panderman, ada yang lewat Kebon Teh Tambi. Tapi gue milihnya itu untuk lewat Kajen dan Linggo Asri. Kenapa lewat situ? Karena gue pikir di jalanan pasti malam dan nyampe sana juga pasti kan tengah malam buta. Jadi untuk meminimalisir kejadian hal-hal yang tidak diinginkan dan juga biar nggak terlalu lelah juga, akhirnya gue putusin untuk lewat jalur Kajen. Gimana menurut kalian? Kalau lewat jalur lain itu worth it atau enggak? Guys, kita baru nyampe titik kumpulnya itu di Pasar Heksagonal tuh. Pasar Heksagonal di Kampung Akuarium dekat Museum Bahari. Sekarang jam 2.25. Itu kita berarti udah terlambat 1 jam 25 menit karena rencana awalnya adalah jam 1 berangkat. Tapi ternyata ada, ya lu tau lah manusia pada umumnya kalau nggak telat nggak seru gitu. Oke, sekarang gue menunggu teman-teman gue. Kalau ketemu jalur yang variatif ini kan kita kan nanti lewat tol lurus terus. Kayaknya sih kemungkinan gue akan lewat jalur yang lewat Kajen, dari Kajen terus
Linggasana oh ya Linggasana langsung tembak ke Dieng. Karena kalau lewat yang keluar Panderman itu lewat Tambi, karena nyampe sana pasti malam ya, gue males. Nggak males sih, maksudnya mau cari jalan-jalan gede aja lah, lagi nggak pengen adventure amat, jadi pengen biar cepat sampai, istirahat, besok fresh, karena tujuan awal kita dan tujuan utama kita adalah untuk hiking ke Prau. Oke, sekarang. Nah, sambil nunggu gue mau ganti pakai sandal dulu. Nanti kalau pakai sepatu kalau udah mau nanjak capek coy, kaki terkurung gitu. Oke. Nah, kayak gini guys nih suasana kampung akuarium yang waktu itu digusur waktu era Ahok, terus dibangun lagi sama Bapak Anies Baswedan seperti itu. Dan itu ada Pak RT yang lagi terima tamu. Kalau kita lihat Pak RT lagi ngapain. Pak RT udah ditalangin dulu. Ikut yuk. Tanya mana? Dieng. Ini lagi ngajar. Oh begitu konsepnya, oke lah. Main ke Malang aja Bang. Brawijaya. Brawijaya. Malang. Udah, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Ya, jam 3 aja Nasar baru pada datang. Itu Bapak Romi, Natek, perjalanan berlima. Tinggal nunggu satu lagi nih yang belum datang, si Jalijal. Dari Jal mana? Makan dulu. Ya Allah, dasar ini. Berangkat. Rom. Aku lagi Rom ya? Ah iya. Di mana? Sama Noldi. Gue nggak bawa trekking pole, gue nggak bawa apa. Nah guys, sekarang jam 3.23 akhirnya kita jalan, langsung gas, kita lewat Ancol. Ini udah lengkap, ini ada Dedi Odi, no. Ada siapa lagi di belakang? Ada Koatek, ada Jal Rijal sama Bosku Romi. Let's go. Kira-kira nyampe sana sekitar malam karena 10 jaman. Itu juga. Iya, 10 jam. 10 jam. Kota 6 jam. 6 jam kalau kita berangkat tadi jam 1 ataupun jam 8 sore pagi. Jadi ya udah nikmatin aja. Ini sekarang lagi jalan Lodan Raya. Ya bos. Beda 15 menit. Ya. Ini kita masuk lewat tol Ancol. Perjalanan dimulai. Tadi gue niat gue tuh pengen dapet di apa? Nyampe di jalan Cipali tuh siang, gitu sore jam segitu udah Cipali enak nih. Masih di sini anjing. Jam bangun, jam ngebit. Alarm apa itu? Makan. Lurus aja kan berarti Bang ini Bang, tolnya. Bangun sore, Bang. Saat berangkat, kita mulai masuk tol itu dari tol Ancol guys. Kita bisa lihat keindahan dan kemegahan Stadion JIS ya. Habis itu kita diarahkan untuk lewat tol lingkar luar timur, yaitu lewat Bekasi guys. Pokoknya jalan baru dah yang tembus-tembusnya ke JIS, ke MBZ. Nah ini kita masuk lagi lanjut dari tol dalam kota itu, tol lingkar luar itu namanya Jalan Tol Kebon Bawang. Enggak, pintu tolnya Kebon Bawang. Jalannya lega, luas, dan kita tuh ngelewatin sebelah kirinya itu adalah Pelabuhan Priok guys. Dan ini kita udah sampai di jalanan yang menurut gua sangat-sangat membosankan, yaitu adalah tol layang MBZ. Tapi walaupun membosankan, tapi sangat-sangat diperlukan guys. Walaupun jalanannya ajut-ajutan dan cuma lurus doang, itu pasti bikin ngantuk banget. Tapi sangat membantu untuk menekan waktu perjalanan guys. Nggak ngebayangin deh kalau harus lewat bawah. Kayak gue udah lama juga dah nggak pernah lewat bawah lagi semenjak ada layang MBZ ini. Karena itu bisa menghemat waktu itu, waktu perjalanan tuh sampai 1 jam. Kan lumayan 1 jam itu. Tapi ya gitu, yang gue nggak suka dari MBZ ini ajut-ajutannya itu loh. Mobil gue aja masih berasa ajut-ajutannya, apalagi pakai mobil-mobil lain ya. Tapi ya mau gimana ya, pokoknya yang kita cari adalah kecepatan waktu karena pengen sampai cepet-cepet di Dieng kayak gitu guys.
bikin ini cuma lewatin Bekasi. Jam 5 kurang 6 turun dari MBZ, disambut dengan Macet. Padat. merayap dengan banyak mobil. Ini karena weekend kayaknya sih banyak yang pada berangkat ke Bandung dah. Berarti kita akan rame kayak gini sampai 66. Ya, 66. Kita sampai 102 jam berapa nih? Lapar nggak? Paling sejam lagi. Lanjut. Oke. Kurang 900. Jam berapa nih? Jam 5.13 sampai gerbang tol Cikampek Utama. Jadi kemungkinan Ini kita sih ini beda satu mobil aja ribet bener ya. sampai di sana itu sekitar jam 10-an kali ini. 10-an lah. Ada belok semua. Kok ada belok sih? Bermasalah sih. Masa kan ini kan cuma ngetep doang. Oh, no tuh berhenti tuh. Oh ini murah nih 700 nih. 744 Ya kan? Januari 2025. Tanggal 31. Bener nggak? Ada kan 600 700 daripada naik apa bis. Makan ngerokok sama aja. Ini mah 2 jam nyampe. Oke, udah pulangnya tanggal Jadi ceritanya sekarang kita mau ke Bali. Pulangnya ini ke truk. Laginya tiba-tiba ngecek harga tiket Bali, ke Bali. guys. Tiket.com dulu, lihat aja lah bagaimana ya. Semoga ada rezekinya, insyaallah. amin. Tiket.com gua ada pay later lagi. Itulah ya. Kita pulang kalau mau hari Senin Bos ada pay later, Bos. 900. Nah, Buat tiket.com. ini sekarang apa ya? Jumat, Mendung, Minggu, Senin. Oke lah. mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Semoga kalau sekarang mau hujan nggak apa-apa sih, maksud gue kalau sekarang mau hujan terserah. Fortuner begini berapa, Bang? Murah udah di bawah 200. Fortuner 2013, 14, 15 itu kan sebelum ganti facelift. Kalau di 70. Rencana kita mau istirahat di 102 buat sholat maghrib, jamak isya, juga jalan-jalan. Udah 300-an. Istirahat bentar. Oke. 10 lah udah balik. Ya begitulah ya guys ya, namanya perjalanan. Bagaimana Bapak Niko? Ini adalah hal yang paling kutakutkan kalau road trip guys. Tiba-tiba mobil bermasalah. Bukannya apa-apa ya, gue tuh bener-bener zero experience untuk soal mesin mobil. Jadi bingung dan sempat panik juga. Tapi untungnya gue punya Om Rahmat Hidayat yang dari Bangun Jaya Motor yang di Tanah Merdeka. Itu keren banget. Lu lihat video ini dan lu pasti tahu dah di mana kerusakannya, dan Om Hidayat itu tahu dengan cuma dengar suara mesinnya doang. Keren banget ya. Apa ini? Selang apa ya? Itu kalau gitu selang turbo. Selang turbonya. Coba aku video nom ya, aku kirim nom ya. Oh ya, oke. Jaga belakang aja. Ada obeng-obengan nggak? Nggak bawa lagi. Wah iya copot cok. Kalau gitu, Bang. Wah panas nih. Mampus. Iya iya. Trouble is a friend. Trouble is a friend. Oh, trouble is a friend. Oh. Pisaunya mana? Kawan. Kono copot. Ya namanya Pak itu MBZ. Ada
Nih montir lagi bekerja, lagi ada trouble guys. Jadi itu di jalan tiba-tiba mobil hilang power, endut-endutan, terus cek engine nyala, kita ke pinggir, cek suara mesinnya berubah kayak los lah, kayak ngempos gitu. Coba jalan pelan-pelan, tuh kayak nyangkut gigi doang, nggak ada power. Tadi gue telepon Om Rahmat Hidayat yang bengkel di bengkelnya di Tanah Merdeka. Tuh dia langsung ngasih tahu, ini mas kayaknya mas selangnya. Pas gue cek dia bilang selangnya ada yang selang dari turbo ke mesin tuh. Ternyata memang bener. Nah sekarang masalahnya kita nggak bawa alat-alat kayak obeng gitu, nggak ada, jadi agak repot emang sekarang sih. Itu lagi diusahain, lagi coba diakalin, semoga bisa sih. Jadi jangan hal kayak gini merubah excitement kita untuk pergi liburan ke Perahu. Oke? Om Rahmat keren banget. Hanya si Om nih. Ini udah nih dulu. Ayo lagi. Turun. Sip, udah. Dah, macet lagi jauh. Yang dipakai sama pengepul mobil, sama Ridwan Hanif. Nggak pernah ini. Kalau disiram air, Enggak. Lagi nggak bisa nambah di situ. Di tabung ininya kan. Halo guys, sekarang jam 10 kita di rest area Cirebon, 3 km 212 apa ya? Masih ada kemungkinan nyampe di base campnya itu jam 1-an lah. Pokoknya kita gas terus lah ya. Tetap safety, oke? Jangan kemana-mana, tetap tonton terus sampai habis guys. Inilah satu-satunya kekurangan GoPro guys. Dia kalau malam itu gambarnya jelek banget. Tapi ya tetap harus gua ambil gambar biar lu tahu keadaan jalanan kayak gimana dan bagaimana cerita gua untuk road trip kali ini guys. Ya selalu kayak begini tiap naik gunung jam 3 subuh. ini nyampe jam 3 pun kita mesti jam berapa loh? Hah? Naik. Kita keluar tol Trans Jawa itu lewat gerbang tol Pekalongan itu sekitar jam 12 deh. Dan itu bayarnya lumayan, sampai kartu e-money gue sisa 16.000 atau 12.000 gitu. Tapi yang pasti di sini gue masih semangat, teman-teman juga masih semangat karena ya gitu, excitementnya itu mengalahkan rasa lelah dan rasa ngantuk guys. Kalian juga gitu nggak sih kalau jalan tuh excited banget gitu sampai lupa kalau ngantuk dan lupa kalau belum makan guys? Kalau gue sih kayak gitu ya. Dan ini kita udah sampai di exit tolnya, kita ambil arah kanan yang ke arah Kajen. Kalau kiri itu kayak ke arah Pekalongan Kota deh. Dan di sini kita lihat banyak baleho-baleho pencalonan bupati atau wali kota gitu. Itu ada ibu-ibu lagi dadah sama kita tuh. Dan ini jalur Kajen ini termasuk masih ramai dan jalannya juga gede. Harusnya sih nggak terlalu khawatir lah untuk hal-hal yang nggak diinginkan gitu, karena ini kan masih pusat kota juga. Dan ini kita mampir untuk makan guys, karena jam 12 itu saatnya makan malam, sama kayak makan siang. Kalau makan siang jam 12, jadi kita makan malam jam 12. Jam 12 kita mampir dulu di daerah Pekalongan.
buat beli nasi bungkus buat dimakan di base camp. Ini kita milihnya makan yoyo wiseso, bebek lele, nila, burung dara. Kayak gitu guys. Ini kita bungkus aja pokoknya. Ada aja yang gede mas, nggak ada yang gede. Yang gede Mau sini aja lu. lu makan sini. Lu makan sini. Lu mau ke sini mas, satu, cepet. Dia makan sini satu bungkus satu Iya. aspek. Astagfirullah, maju cucu. 2 jam paling. Biarin lah buat besok yang nggak basi. Buat di atas bos. Indah banget. Sholat. Selesai makan, kita lanjut perjalanan dan ini nggak jauh dari tempat kita makan, sekitar 20 menit itu. Tinggal lurus doang kita sampai di titik 0 km Kajen dan ini adalah titik perhentian, bukan titik perhentian sih, inilah titik awal, bukan titik awal juga, inilah titik transit kita untuk selanjutnya ke titik kedua yaitu tempat wisata Linggo Asri. Dan dari sinilah itu tanjakan, jalanannya mulai menanjak dan gelap, tapi masih 2 mobil sih yang lewat, jadi harusnya masih aman, nggak harus kita khawatir harus berpapasan dan harus minggir-minggir. Dan yang pasti di sini tuh ada jalur baru yang lebih landai guys, jadi nanti ada ketemu pertigaan, kalau kiri itu jalur lama dan kita ambil jalur kanan, jalur baru. Jalur baru itu nggak terlalu nanjak dan lebih landai juga, dan itu yang pasti jalurnya tuh lebih lebar, tapi gelap, kurang penerangan banget sih. Tapi karena gue jalannya berlima dan cowok semua, ya nggak terlalu khawatir lah. Kayak gitu guys. Halo guys, sekarang jam berapa nih? Jam 3.38, setengah 4. Berarti kita jalan sekitar 12 jam. Kita udah nyampe di Dieng. Sekarang kita mau lihat, mau foto sih, mau foto di Tugu titik kilometernya Dieng. Yuk ikutin yuk. Ini suasana Dieng di waktu malam guys. Nah ini tugunya nih, Tugu Selamat Datang Dieng. Ini coffee shop. Nanti kita ke arah sana, ke arah base camp di sebelah sana. Ini titik kilometer Dieng, bagus ya. Taman Shailendra Dieng Park Telaga Warna. Guys, berebut guys. Udah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Makasih buat kalian yang udah stay tune dari awal sampai akhir nemenin gua di perjalanan kali ini. Sekarang kita ada di titik 0 Dieng. Di video selanjutnya gua akan ajak kalian untuk hiking Gunung Prau via jalur Dieng. Untuk kalian yang pengen tahu bagaimana suasana pendakian Gunung Prau lewat jalur Dieng, terus apakah berat ataukah mudah, cocokkah untuk pemula, atau cocok nggak untuk bawa anak kecil, kalian harus nonton biar ceritanya nyambung guys. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kasih like, support gua dengan komen, kasih tahu gue juga nextnya kita mau kemana. Gue sih entah ya, next trip gue pengen naik gunung lagi, camping atau mau touring. Pokoknya nanti lah. Tapi kalau kalian punya ide boleh sih di komen di bawah. Sampai ketemu di part 2 dari video ini. Dadah. Guys, nyobain kupluk, lumayan buat kepake buat di kantor dingin. Halo guys, ketemu lagi di Nika Outside. Di video kali ini gue mau ajak kalian untuk
hiking lagi nih guys, tapi kita mau hikingnya ke Gunung Prau dan kita memilih untuk melewati jalur itu dari jalur Dieng. Buat kalian yang baru nyampe sini, ada baiknya kalian nonton dulu video sebelumnya karena di sana ada cerita road trip kita dari Jakarta sampai ke Prau. Nggak sampai Prau sih, maksudnya nyampe ke Dieng. Dan untuk kalian yang stay tune di sini, siapin cemilan karena biasanya video kali ini akan panjang guys. Selamat pagi guys. Sekarang jam 5.46, jam 6 kurang 15 lah. Kita lagi posisi ada di base camp. Tadi nyampe jam 4:30 pas azan subuh. Nah, kita bisa lihat guys. Selamat datang di Dieng, dataran tinggi para dewa. Information aja ya guys ya. Base camp Prau via Dieng ini jaraknya itu nggak jauh dari pertigaan titik 0 km Dieng. Dari situ nggak jauh, sekitar paling 200 meter deh. Jadi buat yang kalian mau nyoba lewat Dieng, coba deh, karena turun dari Dieng kalian bisa jalan-jalan dulu untuk muter-muterin kota Dieng, ya nggak sih? Dari minyak colokan juga bisa. Kalau ke bawah sini ada toiletnya. Ada tempat wudhu, kalau musola di atas sana. Kayak gini guys. Nah di sana itu tuh warung-warung semua. Nanti kita ke sono. Sekarang masih jam 6:02 dan belum buka ternyata. Bukanya jam 8, jadi kita bisa mulai jam 8. Ada bebek. Itu juga ada ayam. Tapi sumpah demi apa sih guys? Maksud gue memang karena gue orang laut dan orang kota, jadi kalau ngeliat gunung kayak gitu kayaknya tuh wah gimana ya gitu rasanya. Nih tuh gua ikoniknya nih. Ini segitiga gini tuh di Dieng banyak banget. Jadi kayak hampir banyak semua villa-villanya tuh pakai shape-nya shape A gini. Selamat datang di base camp Gunung Prau via Dieng. Nanti kita start nanti jam 8. Mungkin sampai sana jam 11 atau santai jam 12-an lah. Tapi semoga lebih cepat sih biar bisa leha-lehanya nanti kita di tenda aja. Seperti itu guys. Sekarang jam 7:15 kita masih nunggu base campnya buka buat registrasi masuk. Kayaknya sih jam 8 dimulainya. Jadi kita nongkrong dulu di Warmindo. Bang Ijal minum kopi, Romi nungguin nasi rames, si Odi lagi nungguin teh manis, si Atek masih ngegroser sama kerilnya. Kenapa nggak nyaman bro? Nyaman, agak. Paham dong, masa nggak paham? Jadi awal kita mulai trekking itu, kalau dari via Dieng itu kita akan disambut sama jalan setapak yang melewati kebun-kebun warga guys. Jadi di sini tuh kita jalan dulu sekitar 700 meter itu melewati kebun-kebun warga sebelum kita akan sampai nanti di Pintu Rimba guys. Nah saat nyampe di Pintu Rimba itulah baru kita mulai trekkingnya karena adem. Tadi pas lewat kebun warga sih lumayan panas. Memang 15 menit pertama pendekan itu adalah hal yang terberat kalau menurut gue ya, karena badan kita belum panas dan tiba-tiba harus dipaksa untuk nanjak jalan dan juga bawa carrier yang lumayan berat. Itu bikin kaget badan sih, tapi setelah melewati itu biasanya sih badan udah terbiasa. Kita baru jalan sekitar 10 menit. Banyak laler. Ya, namanya gunung, apapun jalurnya, walaupun orang bilang cocok buat pemula, tetap aja gunung kan, tetap harus nanjak. Ya pokoknya yang mau nyobain naik gunung jangan kemakan embel-embel
cocok buat pemula atau banyak bonusnya. Nggak, Indian gunung tetap adalah gunung, dan gunung itu tinggi dan lu harus nanjak, ya nggak sih? Prepare fisik, peralatan yang proper, kayak gitu guys. Sebentar lagi kita mau masuk pintu rimba atau pos 1. Guys, setelah jalan sekitar 15 menit sampai di sini. Tuh, ke sini hati-hati lawan longsor. Ini masuknya udah pintu rimba guys. Tuh, udah tinggi, udah adem. Kita udah lewatin dari. Ayo, yuk jalan yuk, dicicil. Dan ini kita udah ada di pos 1 dan lagi istirahat sebentar. Ya biasalah ngambil napas guys. Ini suasana di kota santri. Enggak dong. Suasana di pos 1. Ada area buat diriin tenda 2 kalau mau. Apa itu baru setengah jam? Langsung tenda, langsung masak mie. Kali ini saya yang pegang GoPro karena Niko outside. Kenapa Nek? Lagi ribet. Gantian sama Bung Niko karena dia sedang kililahan. Oke lah, mari kita lanjut lagi guys. Oke guys, Let's go. kayak pos 2 enak, kita bobo sebentar deh. Solo hiking memang menyenangkan, tapi lebih menyenangkan itu kalau kita bisa hiking naik gunung tuh bareng teman-teman, karena ya lucu aja, seru aja, selalu ada cerita baru dan membuat kenangan yang bisa dikenang sampai tua sih gitu. Ya namanya juga orang tua, lebih sentimental lah. Ini jalur dari pos 1 ke pos 2 masih nanjak. Jalurnya masih kecil tapi alhamdulillahnya nggak hujan, jadinya kering lah dan nggak berdebu juga. Pas lah pokoknya ini. Ini tiap gunung ini apa nih Keril dikeluhin tapi tetap diajak juga. Ini Keril ini tiap naik gunung selalu dijadiin bahan gituan. Nyusahin lu tapi tetap dibawa juga. Tapi dibawa. Biasanya si Niko nih, kalau tanjakan akar begini nih, lututnya suka melehoy. Jadi perahu Via Dieng itu jalurnya deket, tapi tanjakannya pedes-pedes. Bagaimana, Bung Niko? Ya namanya gunung pasti nanjak lah ya. Gunung apa kek? Bapak Riki, bagaimana? Enakan di Gunung Sahari. Bang Ijal? Mancing mania. Loh, mancing mania. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini juga belum nyampe pos 2 guys, tapi kita memutuskan untuk istirahat karena kita itu begadang guys. Kita berangkat dari Jakarta itu jam 3:30 sore dan nyampe di base campnya perahu Via Dieng ini itu jam 4:30 dan kita bener-bener nggak tidur. Disinilah baru berasanya kalau nanjak nggak tidur tuh ya gitu, ngantuk. Bang Ijal, mau ngapain Bang Ijal? Mancing mania mantap. Ini enak juga ya. Bawanya plastik ya. Kalau saya mau makan, lapar. Makan dulu ya gengs. Bismillah ya Allah. Mancing mania. Yes. Oke lah.
dadah kakak Kay, dadah. Gio. Dan di pendakian kali ini tuh spesial karena kita ketemu teman baru. Kita ketemu keluarganya Bang Eko yang hiking ke perahu itu bawa 2 anak guys. Itu yang perempuan umurnya 7 dan terus yang laki itu umurnya 2 atau 3 ya gue lupa. Yang pasti mereka tuh anaknya tuh tetap beneran jalan. Maksudnya jalan gitu kagak digendong. Yang paling yang kecil digendong karena ngantuk sih. Tapi selain itu itulah kacau banget sih maksud gue. Keren lah keluarganya Bang Eko. Semangat Bung Niko. Cuma bisa jawab gitulah. Kita lanjut guys, menuju pos 2 dikit lagi. Akhirnya nyampe juga di pos 2 setelah kurang lebih 1 jam dari pos 1. Anak-anak lagi pada zona, pada istirahat. Pedas cowok, betis pedas. Mantap, mantap, mantap. Sehat-sehat orang sehat. Panjang orang panjang. Dekat-dekat orang dekat. Baik-baik orang baik. Share dong di grupnya. Grup perahu. Si Gotek nggak mungkin kagak. Jadi guys, abis dari trip perahu ini tahun depan, insya Allah kita mau ke kita mau ini dulu, mau touring dulu, kita mau touring. Touring dulu lah yang paling hemat budget. Terus kalau naik gunung kayaknya Cikuray. Nggak tahu juga. Itulah. Tadi beli banyak ya. Jadi ada prosesi yang namanya setiap ke gunung yang kagak ada mata airnya. Kita tuh jangan ngomong-ngomong, jangan kasih tau siapa ya. Kita tuh selalu naro air di jalur. Kita tuh selalu naro Sama itu kanan kirinya sama. tunggu ada orang. Di bawah pohon belum mau. Belakangnya. Nah ini prosesi naro air tuh. Jadi kalau kita turun aus, kita seenggaknya punya spare air di jalur. Jadi gitu gengs. Ya, ini sih rahasia aja ya. Moga nggak viral. Kanan. Ya. Gak ada yang lewat situ, pasti ngambil kanan. Foto. Udah kita rekam. Aman lah. Sip. Hah? Bilangin bos, masukin dulu ke dalam. Udah dicek. Udah di kopi. Clear. Bagaimana Bung Niko? Ya gitu. Oke lah. Tadi tuh cuk cabangan jalur tuh. Kanan ke Dwarawati, kiri Dieng. Gitu. Nah, di depan ketemu lagi cabangan Kali Lembu. Kali Lembu. Ini bos, itu lu gue bawain dah. Tas lu. Gak lama dari pos 2 itu kita jalan sebentar itu kita akan mendapati trek yang namanya Tanjakan Akar Cinta. Wah elah, kenapa ya Dieng itu enggak ada yang maksudnya kenapa ya perahu itu banyak anonim nama tanjakan tuh yang menggunakan cinta. Kalau lewat Wates itu ada namanya Tanjakan Cinta. Kalau ini Tanjakan Cinta plus akar, jadi namanya Tanjakan Akar Cinta. Ya bentuknya begitu dah. Isinya tangga-tangga yang terbuat alami oleh akar-akar pohon yang ada di sekitar. Keren sih. Kenapa namanya akar cinta? Soalnya akarnya ketinggalan di sini. Oh iya. Kawasan akar cinta. Tanya di mana ya? Di gondol orang. Dia tinggal akar. Senyum dong. Ah, cemberut aja. Mentang-mentang ngajak. Nggak mau senyum ah. Kering. Tanya omnya, YouTube-nya apa om? Gitu. YouTube-nya Nico Outside. NICO Outside. Keburu lupa yang? Ntar pokoknya ada Ijia sama Kay ntar masuk. Jangan lupa ya follow, Outside. subscribe. Outside. Ya.
Call to what? Outside. Oh, out. Ah. Like dan subscribe. Kalau akhirnya itu meledak, jangan lupa om. Ada tips and trick pokoknya ntar. Gambar mobil ya? Ah iya, gambar mobil kak. Ya kita subscribe nih. Tepeng. Tuh Nick, udah subscribe Nick. Ntar punya channel. Oke banget ke. Oke. Halo gitu dong. Dadah. Say hello dong. Say hello itu. Halo. Bilang apa? Bilang apa kamu? Oh, aku Kay, perkenalin diri dong. Perkenalkan diri, Kay. Dede udah bangun Dede? Udah, lu jalan kaki kita turun. Wih. Berarti. Ngecas doang deh sebentar ya. Wih lah. Wah guys, kanan kiri jurang guys. Ada apa nih? Jurang. Jurang mangu lagi. Waduh. Salah pak. Mendekati pos 3 itu jalanannya menjadi kecil, tapi view-nya keren. Ini sayang aja karena lagi hujan kabut ya, jadinya kita nggak bisa ngelihat keindahan Dieng secara sepenuhnya sih. Tapi yang pasti jalurnya tuh setelah melewati pos 2 mau ke 3 itu banyak lurusnya. Kalau orang bilang banyak bonusnya. Bonus jurang, lu jangan macem-macem. Allahu Akbar. Lanjut. Pos 2 ke pos 3 itu banyak lurusnya, dan dari pos 3 ke puncak itu banyak lurus juga. Di jalur ini juga kita akan ketemu dua percabangan jalan, yang satu itu base camp Kali Lembu, dan satu lagi tuh pas di pos 2 itu ke Dwarawati. Jadi tuh kalau kita naik dari Dwarawati ataupun dari Kali Lembu akan ketemu lewat jalur Dieng itu di sini. Gitu guys. Alhamdulillah, indah. Yang penting happy. Semangat. Aduh. Thank you coy. Let's go, lanjut. Alhamdulillah. Pos 3 coy. Alhamdulillah pos 3. Nyampe juga. Lotong coy. Kalau ada batu yang sudah dudukin sembarangan, ini ngasih tahu aja. Terkejadian lagi. Kamu makhluk Allah. Saya makhluk Allah. Saya nggak ngeliat, kalau emang ada, mohon maaf aja lah. Sama-sama. Sebentar ya. Ini maka wah pos 3 lah, patutlah sebatang mah dapet Iya. ya. Mengapresiat lah. Reward. Hasil kok kena. Fokus banget lagi. Wih, mantap. Jal. Pos 3 Jal. Enggak kayaknya. Nah guys, ini suasana
jalur dari pos 3 mau ke arah puncak. Seperti itu. Kanan kirinya jurang, jadi harus stay fokus. Nah, kita akan ketemu tanjakan nih. Ini tanjakan terakhir sebelum puncak kayaknya. Nah, di bawah situ tuh adalah kota Dieng. Tinggi ya guys, termasuk jauh juga kita naiknya. Tuh. Menurut gua overall jalurnya sih, gue sih nggak bisa bilang gampang, nggak bisa bilang susah juga memang. Karena in the end, gunung terberat adalah gunung yang saat itu sedang kita daki guys. Mungkin kemarin gue ke Cermai, ke Gede, berat, tapi sekarang gue rasa nggak terlalu berat karena gue udah lupa rasa sakitnya yang lagi gue rasain sekarang. Rasa sakitnya naik Cermai, Prau. Pokoknya setiap gunung punya cerita, setiap gunung punya kisah, nikmatin aja kayak gitu, oke? Tapi yang gue suka dari Gunung Jawa Tengah itu adalah treknya itu lebih terbuka daripada gunung-gunung Jawa Barat. Jadi itu kita tuh nggak selalu ada dalam hutan guys, maksudnya tuh nggak selalu berada di tengah hutan yang nggak ada view-nya apa-apa. Kalau kita ke jalur ke Gunung Jawa Tengah itu biasanya itu lebih banyak pemandangan, jadi nggak ngebosenin gitu. Dan nggak lama dari ini itu tuh pas mau ke puncak itu ternyata kabutnya tebal dan tiba-tiba hujan guys. Ini sih lebih ke hujan kabut sebenarnya. Dan salah satu hal yang gua nggak suka, bukannya gua nggak suka sih, maksudnya tuh gue tuh lebih memilih kering daripada basah. Tapi ya namanya gunung kan, namanya di alam, kita nggak bisa memprediksi. Untungnya gue bawa jaket jas hujan dikasih sama Koatek. Kalau nggak ada basah sih gue karena gue nggak emang lupa beli gitu. Tapi ya gitulah, namanya gunung, kita harus prepare segala yang perlu dipreparekan ya, karena hal-hal kayak gini tuh kadang suka terjadi gitu loh. Dari bawah cerah tiba-tiba di atas hujan. Dan ini kita sampai di spot tujuan kita, yaitu Puncak Prau. Suatu achievement tersendiri buat gue udah nyampe Puncak Prau. Ya walaupun gunungnya nggak tinggi, minimal gue udah nyampe puncaknya lah. Seperti itu guys. Gimana? Kalian itu tim yang kalau naik gunung harus sampai puncak, ataupun yang penting udah nyampe di situ dah nggak pernah sampai puncak? Kalau gue sih mana aja dah, tergantung mood juga. Tapi di sini gue nyampe Puncak Prau di 2590 deh, bukan 2598. Sah. Alhamdulillah guys, sampai di Puncak Prau 2590. Ayo, oke. Ayo pegang puncaknya biar sah. Ini ada Dedek Keke. Umur berapa kamu sayang? Umur kamu 7. Akan sampai ke Puncak Prau. Sah ya? Sah ya? Sah. Hujan. Bosi. Gimana Kek rasanya naik gunung hujan-hujanan? Biasa aja. Wah mantap jiwa. Wow nggak Keh? Bikin huruf. Coba kamu tulis nama kamu sendiri di tanah. 2590 mdpl berhasil. Kok sini kok, ayo sini foto. Sambil fotoin, handphone gua di dalam. Apa ini? Dipegang dulu sekali. Sah, pegang dulu sekali. Sah. A, B, C, D. Boleh 2590 ya, sah ya. Sah. Ini kita habis dari Puncak Prau itu, selanjutnya adalah mencari tempat buat mendirikan tenda. Dari Puncak Prau kita mutusin untuk turun ke bawah lagi untuk nyari spot campingnya itu. Tadinya sih niatnya mau ke Sunrise Camp ya,
di jalur Patak Banteng, tapi kayaknya lumayan jauh juga. Dan juga sebenarnya tuh antara Sunrise Camp dan puncak perahu itu terdapat tanah yang begitu luasnya. Kalau menurut gue sih kayak apa ya, kayak Surya Kencana kecil lah. Tuh bisa lihat guys ya, itu tempatnya dan kosong. Sebenarnya kalau diriin tenda di sini sih bisa, tapi kita mutusin untuk nyari spot lagi yang agak ke tengah, biar nanti besok pagi kalau misalkan kita mau ke Sunrise Camp itu jalannya nggak jauh guys. Oh, ini camp area guys. Nama camp areanya Telaga Wurung. Dan ada plakat lagi di sini. Apakah plakatnya? Oh, kalau ke atas itu kalau lu mau nyari sinyal Sunrise Camp itu sini. Gitu guys. Jadi sekarang kita tungguin dulu itu manusia-manusia di atas sana yang belum turun. Kita naik tadi jam 9, sekarang jam 3. 6 jam. Lama bet ya. Sekarang lihat guys. Ini segede gini dan nggak ada manusia sedikit pun tuh. Gokil nggak? Gue yakin kalau malam cerah pasti langitnya bintangnya full dah, karena ini cekungan kan, daerah cekungan. Angin pasti kencang. Dan ada geluduk di sana guys. Aduh, bagaimanakah kira-kira? Kita lihat saja guys. Ngomong apa? Jam berapa bang sekarang? Jam berapa sekarang sih? Jam 5 kayaknya. Oke. Selamat pagi guys. Sekarang jam berapa ya? Jam 5 lewat sekian. Dari campground gue mau ke Sunrise Camp. Ini sengaja gue berangkatnya pagi subuh, tapi ternyata udah terang guys. Itu gue mau lihat sunrise-nya perahu yang terkenal guys. Gue pengen lihat sunrise-nya perahu yang sangat-sangat terkenal itu, dimana kita bisa ngeliat pemandangan Sindoro Sumbing dengan matahari terbit. Dan itu menurut gue sangat spektakuler sih. Spektakuler. Jadi buat kalian yang belum pernah lihat, better datang ke perahu, lihat pakai mata kepala kalian sendiri, karena ini sangat-sangat mengagumkan. Nggak bisa dideskripsikan dengan kata sih guys. Dan ini gue mau ngajak kalian keliling Sunrise Camp-nya perahu. Ini adalah jadi spot camping terfavorit oleh hampir semua pendaki, karena memang itu disuguhkan oleh view yang sangat-sangat keren. Di depan itu ada Gunung Sindoro dan Sumbing ditemani gunung-gunung kecil lainnya. Dan kalau lagi langit cerah, kalian bisa ngelihat juga itu Merapi Merbabu di ujung timur sana. Dan kalau lebih cerah lagi, kalian bisa ngelihat Gunung Slamet. Slamet ya? Pokoknya lupa deh, pokoknya ada gunung satu lagi di situ. Ini suasananya di sebelah kanan itu kita bisa lihat ini emergency shelternya yang dibangun sama ARE. Terus juga ada shelter, itu kayak dulu shelter apa musola gitu, sekarang udah rusak. Dan itu dipakai sama teman-teman pendaki lain untuk nongkrong. Kita bisa lihat ini beneran rame guys, sumpah rame sekali. Karena kalau mau ke Sunrise Camp itu memang disarankan itu untuk melewati jalur Patak Banteng. Tadinya kita tuh mau naik ke jalur Patak Banteng, tapi kayaknya lagi pengen nyoba yang lain dulu dah. Next insyaallah gue mau bawa anak gue ke perahu lewat Patak Banteng sih, karena jaraknya nggak terlalu jauh, paling nanjaknya doang sih yang agak-agak menguras dengkul. Ini kita bisa lihat itu beneran rame guys, itu ada ratusan orang di sini dan mereka semua itu memang menikmati momen sih. Terus ada yang foto-foto. Ini adalah plang penunjuk jalan sih, kayak kemana aja, dan itu salah satu jadi spot foto favorit juga gitu.
Jadi ada beberapa jalur kan untuk nyampe ke Sunrise Camp ini. Ada Igrimanak, ada Wates, ada Kali Lembu, ada Dwarawati, ada Diengnya langsung kan. Dan sebelah sana tuh adalah bukan gapura tapi kayak papan penanda itu loh, kalau wah iya nih kalau udah nyampe di perahu gitu. Jadi kalau bisa bilang tanda itu tuh yang itu tuh lebih ke arah Puncak Bayangan sih, karena di situ juga ada plakatnya dengan mengatakan perahu 2590 mdpl. Tapi kalau puncaknya ya yang tadi ke sana yang harus lewatin jalur Dieng. Nah di sini kita bisa lihat itu banyak banget pendakinya dan tenda tuh berdiri puluhan. Nggak ngebayangin sih malamnya kayak gimana, pasti rame dan seru gitu ya. Kalau gue milih tempat camping itu di Bukit Teletabis di pertengahan antara jalur puncak dan jalur Sunrise Camp. Jadi itu agak sepi dan lebih syahdu sih. Ya kadang memang orang naik gunung nyari seneng, nyari rame. Kalau gue edisi kali ini tuh lagi nyari sepi dan santainya sih. Ini literally rame sih, maksud gue di sini gue bisa ngeliat berbagai macam tenda dan segala macam bangunannya, tapi rata-rata tandanya sama lah, tenda dom semua yang dipakai. Nah kita bisa lihat ini Gunung Sindoro dan Sumbing, keren banget ya. Dan for information, gambar ini adalah gambar yang kalian lihat kalau di botol air mineral Aqua. Nah inilah inspirasinya loh, dari sini loh yang bikin tiba-tiba Gunung Prau terkenal ya, karena itu, karena oh ternyata ada gunung yang bisa ngelihat banyak spot untuk maksudnya ada spot untuk lihat banyak gunung dari satu gunung ini, Prau. Sejak saat itulah Prau menjadi gunung favorit teman-teman pendaki, baik itu pemula ataupun senior gitu loh. Baik yang FOMO ataupun yang benar-benar pecinta alam. Tapi ya gunung ini milik bersama, semoga kita semua juga menjaganya bareng-bareng. Terlepas tujuan kalian naik itu untuk apa, ya jangan buang sampah sembarangan lah minimal. Itu sih kalau yang selalu gue tekankan kepada teman-teman pendaki di manapun. Dan sebenarnya tuh dari puncak Prau itu tuh di Dieng itu tuh banyak puncak-puncak tinggi guys, kayak di sini nih. Gue bisa lihat itu tuh yang gue tunjuk itu tinggi dan gue nggak tahu itu gunung apa. Mungkin ada jalur pendakiannya juga, gue nggak tahu. Tapi yang pasti sih kayaknya sih keren-keren sih. Maksud gue Dieng itu banyak puncak dan banyak gunung yang belum dieksplor ataupun mungkin belum dibuka untuk publik sih. Dan di sini gue masih terkesima sama itulah. Pagi ku cerahku, matahari di barat, ku ingin bertobat tapi terlambat. Ya guys, sekarang siap-siap mau pulang. Jam berapa sekarang? 9:15 tuh. Udah pada copot-copot. Bongkar tenda satu-satu. Mau beres. Juga lagi main. Udah juga lagi main. Nanti kamu lihat YouTube aku ya. Sampai di sini dulu guys video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang masih stay tune dari awal sampai akhir sekarang ini. Kalian yang terbaik. Kasih komen untuk memberikan gue masukan apa yang diperlukan untuk gue lebih baik ke depannya, dan mungkin mau ngasih saran ke gunung mana lagi ataupun kasih saran untuk jalan kemana lagi. Itu karena semua komen pasti akan gue baca dan gue reply guys. Oke, makasih. Thank you untuk supportnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.